Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Endang dan Aku Arlinda. Tika di Tongkrongan Anak Tempe. Iya, jadi di episode kali ini kita mengundang bintang tamu ya, gengs. Jadi please behave sedikit. Ya, kita kalau bisa nggak kemana-mana ngobrolnya, tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau asik ya. Nah, hari ini kita bersama Ibu Monica Pramudita. Panggil apa aja deh, bebas. Kanjeng Ratu atau apa gitu? Nyai. Nyonya. Nyonya banget. Aku sudah biasa manggilnya Cece, jadi kita panggil Cece aja ya supaya nanti aku nggak salah manggil. Oke, gitu. bebas. Oke, jadi beliau ini adalah seorang praktisi Ashtanga Yoga dan juga pengajar atau guru yoga, dan beliau juga adalah founder dari Pramudita Ashtanga Yoga Studio Malang. Tapi by the way, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau Pramudita Studio itu sebenarnya adalah studio Ashtanga Yoga pertama dan satu-satunya di Malang. Bener ya, Ce ya? Betul. Ada tahu nggak? Pasti nggak menyangka kan kalau itu yang pertama dan satu-satunya di Malang yang fokus hanya di Ashtanga Yoga. Udah Gitu. berapa tahun berarti, C, buka di Malang? Di Malang kalau Studio Pramudita sendiri dari 2019. Wah, lumayan. Lumayan cukup lama. Udah 7 tahun ya? 7 tahun ya? Ya. Tahun ini tahun ke-7. Wow. 7 tahun. Oke. Oke, jadi tema episode kali ini tuh kita akan membahas mengenai yoga. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat dengerin episode pertama Tongkrongan Anak Tempe yang kita upload loh di YouTube channel kita. 4 part. 4 part. 2 jam. Ada di YouTube channel kita. Kita punya YouTube channel loh. Jelek-jelek ini. Punya YouTube channel. Linknya nanti ada di bio Instagram kita, boleh diklik kalau lagi nganggur ya, nggak ngapa-ngapain ya, nonton lah itu, kita nyap-nyap di situ, bernasis ria di situ. Di episode pertama kemarin tuh kita narsis ceritanya, jadi kita memperkenalkan diri, saya ini siapa, backgroundnya apa, kenal sama mereka berdua itu gimana dan seterusnya, sampai akhirnya kenapa kita bikin tempe dan apa itu tempe dan apa aja aktivitas yang ada di dalam tempe. Nah, mungkin nanti bisa dilihat lagi di episode pertama, cuman secara garis besar, kalau di sebelumnya kita sempat sebutin nih salah satu dari aktivitas tempe yang pertama kali yang kita initiate, dan pertama kali nanti bendera tempe itu berkibar, itu adalah ketika kita akan melakukan Yoga Day event atau pop-up kelas yoga dalam waktu dekat, yang bertepatan bulan Juni ini kan kebetulan International Yoga Day ya. Kita lagi merayakan International Yoga Day tanggal 21 Juni 2026. Nah, event Yoga Day yang dilakukan oleh Tempe ini, kita gandeng Pramudita Studio. Jadi nanti kolaborasi antara Pramudita Studio dengan Jardin dan Tempe ini yang mengorganize event tersebut. Tepatnya nanti hari Sabtu, tanggal 4 Juli ya, Ce? 4 Juli. 4 Juli, pagi, 6:30 pagi. Tempatnya di Jardin. Nanti apa aja, gimana, dapat apa aja, nanti kita bahas di sini gitu ya. Jadi itulah tema dari episode kedua kali ini. Nah, sebelum kita mulai mungkin aku kasih sekilas perkenalan Tempe ini siapa aja ya. Sebenarnya mukanya bertiga ini sih, C. Kalau Cece sama Arlinda sama aku mungkin sudah kenal ya. Karena aku ketemu sama Arlinda juga sudah itu lagu lama lah, kita udah sering ceritain itu. Tapi kalau sama Tika mungkin, tapi anyway kalian sudah pernah ketemu loh sebelumnya sebenarnya. Masa sih? Masa saya sometimes tahun lalu atau 2 tahun lalu waktu Tika mudik ke Malang, kita ngopi di iya. Pas itu Cece datang sama Orlin sama Trainer. Kita gitu-gitu. Sing kopi jalan apa itu dekatnya tenis itu ya? Iya. Jadi itu sempat ketemu di situ, cuman ya mungkin ya wis kilas gitu ya. Iya. Ini Tika ini yang menculik aku di Singapura pas kita transit kemarin. Kamu pelakunya. Iya, saya pelakunya.
kecil-kecil dia menculik aku tapi. Lah dia ngintel, "Aku ajakan ini ke sini, ke situ makan apa, es angkel." Ya Es krim wes, uncle. ayo. Jadi kalau aku sama Arlinda kita kenal kerja bareng di Samsung waktu itu. Nah kalau aku sama Tika kita kenal dan kerja bareng di Microsoft, C. Jadi akhirnya ketemulah di situ. Nah karena sama-sama anak Malang, habis kita ngelamun ngobrol ngalor ngidul, terus ketemu aja yuk bertiga sama nih mimpinya. Nah akhirnya kita bikinlah Tempeh ini kayak kita manifesting dan merealisasikan mimpi-mimpi kita, kurang lebih seperti itulah. Good. Ya. Oke, itu dari kami. Nah, mungkin Cece bisa memperkenalkan diri aslinya dari mana, terus perjalanannya sampai akhirnya yoga dan bikin studio itu seperti apa? Monggo, silahkan. Oke. Nama aku adalah Monica. Harus gitu ya. Oke. Aku Ojo nyanyi Monica. ya, tadi Veronica. Agnes ya. Bukan mending itu lagu Monica yang di India tuh. Oke. Halo, nama aku Monica. Aku umurnya forever 29. Yes. Aku dari Malang. Kegiatan aku sehari-hari adalah maminya Gwen. Terus maminya Gwen yang berkaki 4 itu. Berbulu putih. Terus sambil ngajar yoga, sambil latihan yoga. Jadi itu aja sih kegiatannya. Terus aku mulai yoga tahun 2013 dan masih masuk di dunia yoga yang macam-macam, masih ke sana ke sini. Sampai 2018 aku ketemu sama Mas Noel dari Yoga Karta School. Terus dari situ aku memantapkan diri untuk menekuni Astanga Yoga secara sepenuh hati, sepenuh jiwaku. Jadi dari situlah ceritanya aku sampai detik ini dan sampai kapanpun akan ada di dunia Astanga Yoga. Terus 2019 kebetulan ada tempat, jadi aku mendirikan Pramudita Astanga Yoga Studio. Tapi pada saat itu masih belum full Astanga Yoga studionya. Jadi aku masih ada yoga inside flow, ada hatha, ada vinyasa. Terus berjalannya waktu, panggilan hati tidak bisa membohongi. Jadi akhirnya oke lah, mari kita wujudkan proyek idealisme ini menjadi studio Astanga Yoga Malang. Dan Jadi hanya gitu Astanga Yoga ya, Ce? Ya, jadi hanya Astanga Yoga untuk saat ini. Gitu sih ceritanya. Terus waktu itu kalau nggak salah aku sempat dengar cerita dulu Cece sempat bisa dibilang multi talenta atlet cabang olahraga ya. Betul banget, atlet segala cabur. Atlet segala cabur. Terus kenapa kok tiba-tiba akhirnya memutuskan? Biasanya kan kalau banyak cabur gitu kan agendanya padat nih, habis ini habis ini itu. Terus kenapa kok tiba-tiba memutuskan yoga yang notabene bisa dibilang kalem gitu loh? Karena cedera. Pengakuan dosa langsung. Karena cedera, udah itu aja. Jadi karena aktivitas fisik yang berlebihan membuat fisik saya akhirnya bertambahnya usia menyerah ya. Saya terkena cedera yang lumayan parah. Jadi kalau dari duduk mau berdiri nggak bisa, dari berdiri mau duduk setengah hidup, dari berbaring mau geser pantat aja harus kesakitan, mau tidur harus pakai obat tidur. Jadi kayak bener-bener hidupnya sangat-sangat chaos. Terus sebelum masuk dunia yoga saya main indek. Oh ini cocok Iya. Ini nih. Iya. Terus ya akhirnya ternyata otaknya nggak kuat, stres,
kram perut terus-terusan. Jadi akhirnya ya semua sudah waktunya sih kembali ke jalannya. Indeks kalau lagi resesi gini sakit perut memang ya, Ce ya. Iya, untung sudah enggak. Aku sudah udah mules nih, bensin masih segini nih harga pertamax. Arinda seneng nih nyemirin ya, nggak ngefek soalnya. Ngefek ke harga bahan pokok, ngefek. Iya, iya. Oke, terus yoga awalnya masuk karena cedera. Terus kenapa kok pada akhirnya fokusnya di Astanga aja? Karena sembuh dari cederanya. Jadi dari kenapa ada di sini terus? Karena mendapatkan manfaatnya dari Astanga Yoga. Kalau orang nggak dapat manfaatnya, ya udah pasti bye. Nah, itu salah satu proyek idealismenya, kepingin Astanga Yoga itu bisa dirasakan sama banyak orang. Manfaatnya, karena jelas-jelas manfaatnya tuh nyata. Bedanya apa ya, Ce? Penasaran Kenapa? Bedanya antara Astanga Yoga sama yang lainnya itu apa ya? Astanga Yoga itu salah satu yoga yang tradisional. Jadi ilmunya itu masih asli dari yang penciptanya sampai saat ini itu tidak terdistorsi. Jadi yoga yang masih sangat-sangat basic dan tradisional. Kalau yang ada di pasaran saat ini, kita nggak usah sebut merek ya, itu adalah yoga yang modern, yang sudah dikembangkan sendiri oleh orang masa kini gitu loh. Jadi ya saya nggak bilang itu mana yang bagus, mana yang enggak ya, cuman itu masalah pilihan aja. Iya. Terus Astanga Yoga itu sendiri dibilang tradisional, berarti bisa dibilang yoga jadul dong. Iya, emang. Ini udah jadul banget. Dia orang penciptanya aja sudah almarhum, Bapak Krishna Macarya itu. Jadi emang udah jadul banget, bayangin. Udah ratusan tahun. Tapi ilmu yang sudah teruji oleh waktu berarti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gitu. Sudah terbukti gitu ya. Sudah terbukti manfaatnya, kebenarannya, gitu. Udah ratusan tahun loh Astanga Yoga ini. Terus manfaatnya sebenarnya selain bikin keringetan, bikin nggak kaku-kaku badan tuh apa sih, Cis, sebenarnya? Karena Astanga Yoga ini sebenarnya bukan cuma olah fisik ya, jadi dia termasuk olah fisik dan olah napas. Jadi manfaatnya itu untuk fisik ya menjadikan tubuh kita kuat, fleksibel dan kuat secara bersamaan, seimbang gitu. Terus untuk kesehatan mental, untuk olah napasnya menghasilkan kesehatan mental kita. Dari napasnya itu menghasilkan pikiran yang tenang, kurang dari stres akhirnya kan kalau pikirannya tenang. Gitu sih. Jadi kesimpulannya Astanga Yoga itu merawat tubuh sekaligus melatih pikiran agar seimbang. Okay. Jadi getting the balance between fisik dan mental ya. Betul banget. Sebenarnya kalau misalnya gini kan, ada kan orang yang aku tuh mau mulai yoga, tapi aku nggak fleksibel badanku, terus apa namanya, aku tuh kayaknya kok itu ngelihatnya dilipat-lipat begitu tuh aman apa enggak, kayak gitu-gitu tuh biasanya gimana ya, ya? Kalau biasanya orang pemula kan pertanyaannya gitu-gitu aja kan ya. Iya, betul. Kayak mau masuk kelas yoga tuh kayak mau ujian audisi siklus gitu loh. Padahal kita di kelas juga nggak yang sesadis itu ya kan. Iya sih, memang benar. Tapi gini, orang punya niat mau latihan itu udah bagus loh menurut saya. Tinggal diwujudin aja, dieksekusi. Benar. Ya kan? Tadi gimana? Enggak, kan kalau kalau orang mau mulai yoga tuh kan kadang kan udah niat nih, tapi kan kadang ada ragu tuh kayak
aku tuh Bisa nggak ya? nggak fleksibel, iso gak yo gitu. Terus nanti Kuat aku nggak mau ya? keplonter-plonter, aduh bahasanya Malang sudah mulai keluar ini, keplonter-plonter gitu kan ya. Gitu, gitu tuh gimana, C? Iya, Biasanya. makanya kalau mau niat kayak gitu udah mulai, oh ini badanku kaku-kaku nih, aku kok kepingin nih yoga. Ya udah, cari guru yang bener biar diajarin dengan bener. Nah, Kan itu tipsnya mencari guru yang benar. Maksudnya gini, kan kalau aku tuh dulu awal-awal ya keberuntungnya aku pertama kali kenal yoga, enggak ding. Pertama kali aku kembali beryoga itu aku ketemu Cemonik kan. Itu beruntung sekali lah di situ gitu kan. Terus aku dikenalkan terhadap olahraga yang menurutku boring awalnya. Exactly, aku awalnya menurutku itu boring. Terus aku ketemu Cemonik, terus habis itu apa namanya Mbak Endang, makanya tak kenalinnya ke Cemonik. Karena menurutku setelah itu tuh kayak, oh iya ternyata tidak seboring itu ya, challenging juga ada challengingnya juga gitu. Nah, tapi kan kadang orang kan nggak ngerti ya, C. Eh, banyak orang yang kamu apa yoga? Aduh, aku yoga kemarin ini kesleo aku. Nah, itu loh. Tips cara memilih guru yang benar atau kelas yang benar lah. lihat ini asal muasal gurunya. Jadi kalau guru, jadi gini, standarisasi untuk mengajar yoga itu 200 jam minimal. Itu adalah pengetahuan minimal untuk layak memberikan kelas yoga yang kalau saya, slogan saya sama Mbak Endang adalah yoga yang benar, aman, nyaman, dan tepat. Nah, Jadi benar-benar. 200 jam itu adalah standarisasi minimum loh ya itu. Jadi di mana-mana kan kalau kita mau mencari yoga ya harus sebaiknya melihatlah itu background pendidikan gurunya seperti apa. Ya kalau gurunya udah 200 jam otomatis yoganya boleh dikatakan udah, ya saya nggak bilang pasti ya, tapi udah layak untuk mengajar. Tapi kembali lagi di kelas itu, kalau umpama ya, kalau Mbak Kak Linda kan ini kelasnya kan waktu itu private, jadi kan fokusnya ya udah sama kamu aja gitu loh. Tapi kalau sama ikutlah seumpama ke kelas studio gitu ya, kan banyak orang. Ya jangan mengikuti ego. Jadi kalau belum mampu, ya udah di situ aja, slow down, Nggak nikmati, disetrap kok. nggak disetrap. Orang kalau nggak fleksibel, oh iya biasanya aku nggak bisa loh cium-cium lutut lah. Yang nyuruh cium lutut siapa? Ya. Itu adalah Iya diri kan? sendiri yang mengikuti ego ya. Oh, itu bisa cium lutut, aku juga harus bisa gitu ya. Iya, biasanya Iya, gitu. benar. Oh, oke. Berarti 200 jam, 500 jam itu kalau di Astanga itu ada kayak sertifikatnya gitu ya, ada kayak lisensinya gitu ya. Ada Sebenarnya informasinya. kalau di Asanga Yoga sendiri itu lebih kita kan dari ini ya KPJAI kalau yang dari tradisionalnya di sana itu authorized dan certified. Jadi itu levelnya beda lagi gitu. Oke. Makanya kalau di Pramudita aku lihat itu ada kelas beginner, ada kelas apa satu intermediate ya? Enggak sih, sebenarnya kita bukanya all level karena All level. komitmen saya dan para pengajar yang ada di Pramudita adalah kita harus memberikan pelayanan yoga yang emang mereka butuhkan sesuai dengan Kondisi. kemampuan masing-masingnya. Jadi makanya kenapa saya dengan teman-teman para pengajar di Pramudita, kami sepakat bahwa kelas kami itu adalah semi private. Jadi kami batasi jumlah peserta supaya apa? Supaya fokus kami pada masing-masing bisa dapat. Orang-orang yang datang pun bisa mendapatkan bantuan dari kami pengajar sebagai yang ngelit kelas itu dengan maksimal juga gitu loh. Oh, sih. Oke. Terus, berarti kan yoga tuh bisa bikin montok ya, Ce ya? Aku melihat. Menarik ini.
Menarik. Aku Baheno soalnya gitu kan. badannya kayak beteng kan. Jadi Iya kayak apakah kan. yoga bisa bikin montok Aku gitu. makanya aku ngeliat Cemonik tuh, wih mantep Rek, gitu kan. Itu Sebenarnya goalnya kita eh, sebenarnya itu. sebenarnya eh, montok atau kurus itu gini loh, yoga itu bukan sulap, bukan sihir. Bim, salah Bim, kamu jadi kurus. Enggak gitu. Bim, salah Bim, kamu jadi montok. Enggak gitu. Jadi eh, kan jadi ketawa kan. Enggak, tapi ada yang lucu juga nih aku iniin. Jadi kadang kita kalau pas lagi boat pose nawasana yang kayak begini posisinya, Kayak ini itu. kaki, ini kepala kayak V gini, Hmm. yang boat pose itu kita selalu bilang apa namanya aja, perutmu mau kempes, ayo lakukan Iya, ini iya. 5 Ya, motor ya, kayak ya. gitu. Dan Bener aku waktu di ternyata kelas digituin aku. Bener. Sama siapa? Sama Pak Endang itu. permisi izin tak pergi dulu. Loh Melayu, arek Melayu. Iya, Ayo dan tapi senyum. ternyata dulu waktu Ayo aku senyum gitu kan. iya waktu Digituin kan. awal boat pose itu kan juga kadang tuh guling-guling gitu loh. Terus sampai Cemonik itu pernah bilang ke aku waktu aku, ya apa sih caranya boat pose ini supaya kakiku bisa lurus. Dia, kamu nek pas nonton TV atau lagi ngapain bengong gitu ya kamu latihan tuh. TV sambil nafasana. Apa namanya? Iya, Nafasana, Iya, right? nawasana. Iya. nanti Wow. perutmu kempes langsung. Tapi ternyata memang iya sih itu beneran bikin perut Pengaruh itu kempes ya sih. memang. Iya. Iya, emang seng-efek itu sih. Tapi yang aku masih kepingin adalah gimana bisa punya bokong. Karena aku ngerasa bokongku tepos, beneran. Bicaraannya udah mulai Tos geser. dulu kita, Mbak. Tos dulu, Mbak. Utita Hasta Tanyanya tuh. Utita Hasta bikin bokong loh. Ya udah, tapi gak endang-endang ya, oh suina ya kamu. Ya kan aku tadi bilang, Astanga Yoga itu bukan sulap, bukan sihir, butuh waktu dan proses. Iya. Butuh. Nah, ini nih balik lagi nih, nyambung lagi. Butuh, mau montok, mau kurus, semua itu ditentukan oleh apa yang masuk ke mulut kita. Pola makan dong berarti. Pola makan, terus pola istirahat, terus pola aktivitas, pola stres ya, itu ngefek banget loh. Yang kita lakukan sehari-hari itu ngefek. Jadi yang Astanga Yoga lakukan cuma 1 jam itu ya tidak menentukan kemontokan atau kekurusan kita. Tapi gini, karena kita melakukan Astanga Yoga, jadi prakteknya Astanga Yoga itu kalau dosisnya itu adalah maksimal. Wait, tunggu ya. Renar, boleh nggak diem dulu ya? Tidak keterlaluan. Oke. Jadi dosisnya Astanga Yoga itu adalah minimal 3-6 kali dalam 1 minggu. Idealnya 6 kali dalam 1 minggu. Nah, makanan yang kita makan itu menentukan nasib kita besoknya di atas matras. Oh, oke. Jadi, kalau di Astanga Yoga, mau nggak mau, suka nggak suka, kita wajib jaga makan. Ya. Kalau emang mau serius di situ ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Maksudnya mungkin gini, Lin, kalau mau semok, pola makannya diatur, latihannya setiap hari yang 6 kali itu. Kalau mau kurus juga sama gitu loh. Sama, semuanya bener. Tapi emang sampai sengaruh gitu ya, Cek? Misalnya makan hari ini, besok latihan. Ini pertanyaanku, ini sih sebenarnya. Aku sudah melihat buktinya sendiri sih dan membuktikan sendiri sih. Cuman mungkin Alinda sama Tika kan masih gak kebayang. Masa iya sih lah kan habis itu pup, habis itu latihan kan harus kebuang sobot. Masa ngaruh sih kan gitu loh. Tidak semudah itu, Ferguson, sistem pencernaanmu. Aduh, ngakak sih ini. Tapi ya, ini kayaknya soal makanan. Aku tuh pertama kali ikut yoga waktu itu di Jakarta.
Mungkin ini urusannya tadi sama soal memilih guru yang benar juga ya gitu. Jadi antara menjaga pola makan dan memilih guru yang benar. Pertama kali aku ikut yoga di Jakarta, itu gurunya datang, terus dia bawa bubble tea. Satu gelas yang gede gitu. Terus di situ aku trial sekali dan nggak kembali karena aku mikir, loh emang ya seharusnya kan aku ya berpikirnya memang secara idealis seorang praktisi yoga itu kan memang harus menjaga pola makan segala macam. Terus dia datang ngajar ke kelas bawa bubble tea gitu. Itu kayak menurut aku kok agak agak gimana gitu ya. Jadi aku Kontradiktif, datang trial ke kontradiktif. kelas dia sekali terus nggak datang lagi. Gak dibagi soalnya. Ah, betul. Iya harusnya dibawa satu-satu buat murid-muridnya. Nah ini mungkin aku balik gitu kan. Coba dibagi, masih datang terus itu. Iya datang terus. Kembali Jadi lagi bukan nih, Cek. bukan salah bubble tea-nya ya, karena nggak Bukan. dibagi gitu ya. Karena nggak Nggak dibagi, benar. dibagi. Kembali lagi ke memilih guru, Cek. Kembali lagi ke memilih guru. Beberapa orang itu kan ngomong, ini kayak ada yang nanya, kalau misalnya aku yoga dari YouTube aja gitu, ya berarti ya aku mikirnya kayaknya tidak semudah itu. Karena aku pernah ngerasain ya, ada guru gitu loh. Mungkin Cece ini buat teman-teman yang berpikir masih lewat YouTube atau lewat apa gitu, asal yoga-yoga gitu. Mungkin ada pesan-pesan C biar maksudnya apa ya? eh karena kalau dari aku sendiri nggak dapet, nggak semaksimal itu dapetnya kalau kalau nggak pakai guru gitu loh maksudku. Iya sih memang. Jadi emang sih banyak banget sekarang orang yang berlatih yoganya itu dengan alasan nggak mau keluar rumah. Jadi dia latihannya pakai YouTube aja. Dan itu sedihnya, itu saya baca sendiri sih di medsos. Dan sedihnya tuh banyak banget dukungannya yang kayak gitu. Nah, Nah, itu. gini, bukan karena profesi saya sebagai eh, guru yoga, nanti dimarahin lagi ada yang ngomong guru. Karena bukan profesi saya sebagai instruktur yoga, jadi saya di sini berkata Coach. seperti itu. Oke. Salah lagi nanti kan. Males berantem sama orang. Kalau depan-depanan sih nggak apa-apa berantem di media sosial berantem nggak ada manfaatnya soalnya. Jadi gini, YouTube itu menurut saya, YouTube itu adalah video demo dari guru tersebut. Jadi guru tersebut menunjukkan kemampuannya, dibikin video. Nih loh, aku ahli loh dalam inversi. Nah, dia bikinlah video inversi gitu. Tapi apakah orang yang baru pertama kali beryoga bisa mengikutinya? Belum tentu. Ya kan? Gimana step-stepnya? Apakah dia menceritakan caranya dia sebelum inversi, dia latihannya pemanasannya apa-apa kan? Kadang tidak diceritakan pengalamannya dia yang bertahun-tahun ke sana. Tapi orang kan awam ya, pemula, dia nggak tahu kemampuannya dia. Dia belum tahu batasannya dia. Tapi dia merasa, weh keren coy. Udah deh dia nyalain lah umpama ini video inversinya Endang gitu ya. Dia wah keren nih Kak Endang ini, terus akhirnya disetel. Apakah ini bisa mencederai? Ya, sangat bisa kalau untuk pemula. Jadi sebenarnya menurut saya YouTube itu bagus untuk referensi saja, bukan sebagai guru. Oke. Kan nggak mungkin kan kalau umpama saya yang baru pertama kali beryoga, terus saya nyalain lah videonya Kak Endang gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba saya leher sakit nih. Apakah Kak Endang bisa keluar dari YouTube tersebut? Membenarkan Enggak, ya. ya kan. Nah, terus YouTube lagi itu kan syutingnya rekamannya cuma dari satu sisi kayak gini lah, kayak kita. Apakah kita tadi berpindah-pindah? Kan enggak. Cuma dari satu sisi aja yang bisa dilihat dari satu sisi. Apakah dari samping kita bisa lihat nih posisinya yang mana? Kan enggak juga. Ya kan? Jadi guru bisa melihat apa yang tidak bisa murid lihat. Aduh, nyebut guru dan murid ini agak serem ya. Kanjeng Nah, Ratu dan Adinda. Guru bisa melihat apa
Instruktur yoga bisa melihat apa yang peserta yoga tidak bisa lihat. Kadang kita ya sebagai peserta yoga sudah merasa benar kok, ini udah keren poseku, tapi posisi tubuh itu kadang ternyata belum tepat. Ya. Atau teknik bernapasnya mungkin belum benar nih. Kayak contohnya dulu lah sering kan aku di sebelahmu untuk mendengarkan napasmu. Ya. Bor nggak ini napasnya? Kok nggak ada nafasnya? Nafas, Mbak, Mana nafas. napasmu? Ya karena yoga tuh bukan cuma olahraga. Kalau kamu cuma mau bergerak aja, nggak usah yoga, senam. Itu dengan teknik yang ya karena tidak terlalu diperhatikan. Kalau di yoga kamu memang di-combine antara gerak dan napas, itu harus ada tekniknya semuanya. Gitu. Terus ya karena kami juga mendampingi dari melihat gerakan dengan napasnya untuk menghasilkan yoga yang jelas gitu loh, manfaatnya kerasa, nggak cuman capek aja. Terus dengan pendampingan guru yoga yang bersertifikat, proses perjalanan yoga kita tuh biasanya lebih aman, lebih efektif, dan jadi nggak kayak buang-buang waktu untuk capek aja tapi nggak ada hasil. Terus kamu pasti kalau didampingin dengan guru yoga yang emang bersertifikat dan berpengalaman, pasti hasilnya ada. Pasti Masa kamu sih? bisa berkembang dari situ. Secara fisik, secara mental pasti ada perubahannya. Asal rajin ya latihannya. Asal rajin, nggak bolong-bolong. Latihan sebulan sekali, percuma. Bukan burger. Ya kadang, tapi beberapa orang memang sempat punya pemikiran gini loh, Jay. Aku sudah yoga bertahun-tahun. Aku tuh sudah yoga 10 tahun, Mbak. Iya, terus yoganya itu 10 tahun yoga itu dalam seminggu berapa kali? Seminggu sekali, tapi aku 10 tahun yoga. Gitu. Dan kadang ketika saya katakanlah dia melakukan satu gerakan yang menurut kita secara pondasi sebenarnya gerakan basic yang harusnya itu kalau 10 tahun yoga harusnya lu udah khatam lah ya. Tapi ternyata belum, dan itu hanya benar-benar mengandalkan otot saja, maksudnya kekuatan otot tanpa dia regulate napasnya seperti itu. Dan kita dibenerin seperti itu, kadang kayak ada rasa insulting gitu, kayak ngerasa lah aku tuh udah yoga 10 tahun masih salah seperti itu. Jadi menurut itu sebenarnya kita ketika datang, katakanlah saya ketika masuk di kelas untuk menjadi murid atau mencoba untuk belajar, harusnya gimana sih kita setting intention dan mindset, maksudnya masuk ke kelas tuh apa sih sebenarnya yang harusnya kita set niat awalnya itu, apakah pokoknya aku pengen keringetan, pokoknya aku pengen olahraga keringetan. Dan seringkali orang ketika mencari keringetan banyak olahraga itu mereka ngerasa kecewa karena nggak dapat itu di yoga. Maksudnya mereka ketika yoga itu nggak ngerasa gobios keringetan kayak kalau mereka lari half marathon, terus heart rate-nya juga cuma segini, aku butuh latihan cardio exercise nih, seperti itu. Sebenarnya gimana ya kalau baiknya itu sebenarnya seperti apa sudut pandang atau pola pikir ketika kita masuk di satu kelas yoga? Karena ada juga yang pengen keren kan, cuman Iya. karena kan yoga itu kan kayak dianggap olahraga yang apa sih, kekinian gitu ya, kelihatan keren, terus kalau di foto bisa inversion gitu kan. Ada Instagramable. juga gitu yang kepikirannya, oh aku pengen keren seperti orang-orang lain yang bisa post itu di sosial media gitu kan. Ya sebenarnya gini ya, intensi setiap orang dalam perjalanan yoganya itu kan memang berbeda-beda. Ada yang memang kayak saya, karena saya startnya dari tubuh yang sudah cedera dan sebelumnya masuk di Ashtanga Yoga sudah pernah pose ini dan itu. Jadi ketika masuk di Ashtanga Yoganya, saya sudah tidak mencari pose-pose itu lagi. Saya mencari manfaatnya. Apa nih yang saya dapetin ini ke tubuh saya, apa nih? Bisa sembuh nggak sih ini cedera saya ini? Ini berkurang nggak sakitnya? Ya, jadi gitu. Salah nggak sih orang yang punya intensinya ngejar pose? Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah ya, karena kalau
di kacamata Astanga Yoga, kamu akan menjadi kuat seiring bertambahnya waktu dan seiring konsistennya kamu berlatih. Dan pose-pose itu akan pasti kamu dapatkan dengan sendirinya. Kalau udah tahu sekuensinya Astanga Yoga, semakin ke intermediate dan seterusnya tuh semakin pose yang udah kita yang lihat aja kayak gitu sih. Jadi, tapi kan itu nggak mungkin didapatkan oleh pemula. Pasti yang bisa melakukannya orang yang punya fisik yang kuat pasti. Nah, ya kita sebagai guru yoga nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita bukan badut penghibur. Jadi ya kita guru yoga pasti kita punya teknik pengajaran, punya prinsip pengajaran, dan standarisasi kita masing-masing berbeda. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan standarisasi, mama contoh dengan guru-guru di Pramudita gitu ya, ya berarti Anda ya memang bukan jodohnya di sini, gitu sih. Tapi kalau saya sendiri, ya intensi saya untuk saat ini ketika mencari yoga ya cari sehat, pastinya itu sehat secara fisik, sehat secara mental, tenang secara pikiran, itu yang saya cari saat ini. Udah lihat harga dolar segini, bensin segini, masih mencari kesusahan hidup yang lain, tolong saya sudah lelah. Jangan ditambahin lagi, nanti bendera putih Betul. berkibar ini. Lelah hati. Ya, jadi sebenarnya memang kayak mencari kelas atau guru yoga yang sesuai dengan yang niat atau yang memang kita cari masing-masing pribadi itu beneran mirip-mirip kayak cari jodoh ya sebenarnya. Ya, betul. Betul sekali. Karena Tapi kadang aku tuh sorry, silakan. go ahead. Karena kadang tuh ini kan maksudnya gini loh, beberapa orang kalau melihat yoga itu sebagai olahraga, exercise atau workout, mungkin bisa di banyak maksudnya gini, mungkin itu it's not a big deal gitu loh. Cari guru yang cocok, cari kelas yang cocok, it's not a big deal. Karena aku maunya olahraga, kita anggap sebagai olahraga. Tapi ketika orang dengan standpoint-nya itu adalah aku yoga ini aku kepingin apa yang dicari, yang benar-benar dia memang mencari sesuatu. Itu kan pencarian atau seeker itu kan masing-masing orang berbeda ya. Ada yang mencari ketenangan, ada yang ketenangan dalam arti itu gini loh, nggak harus suasananya tenang nggak. Tapi maksudnya setelah yoga itu dia bisa kadang tuh kan kayak kita kemarin pas sebelumnya sempat ngobrol itu adalah kita do nothing tapi isi kepala kita itu ribut sekali gitu loh, kayak banyak banget ini itu padahal badannya goler-goler aja gitu. Nah, kadang hal-hal seperti itu tuh kita have no idea gitu, gimana sih caranya biar ini tuh nggak, aku tuh bener-bener pengen bengong aja, nggak mikirin macam-macam, nggak mikirin perang dunia dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata somehow itu tuh ternyata kadang bukan kadang, aku pun sudah ngalamin bahwa itu terjawab dengan aku yoga misalnya. Jadi kan memang intention orang mencari ngapain mau yoga itu memang masing-masing berbeda gitu ya. Jadi ada beberapa yang itu tadi gue bilang menganggap itu sebagai workout, beberapa memang itu sebenarnya adalah walk in. Nah, cuman memang kadang nggak semua orang memahami bahwa sebenarnya yoga itu menurutku ya itu bukan sekedar olahraga sebenarnya. Beneran itu tuh beneran mengolah ke dalam diri gitu loh. Bodoh amat dengan orang lain sudah bisa bakasana, sudah bisa kayang. Aku belum ya, terus ngapain? Emang dunia bakal kiamat kan? Enggak gitu loh. Emang dengan aku nggak bisa kayang, aku nggak bisa makan, enggak juga kan gitu kan. Sebenarnya itu kalau mau dipahami lebih dalam tuh itu tuh bener-bener ke dalam, bukan keluar. Dapat keringat itu bonus, ya nggak sih, Ce? Betul. Itu kayak badannya jadi seger itu bonus gitu. Montok itu bonus. Oh iya, betul. Itu bonus. Ya kadang tuh tanpa kita sadari sebenarnya pencarian itu tuh yang kita sendiri tuh juga masih bingung kan. Jadi kayak aku tuh mau nyari apa sih sebenarnya di sini. Jadi makanya kenapa ke bimbingan guru itu di situ kuncinya. Karena
kalau enggak ya jatuhnya juga itu dianggap sebagai kayak cabang olahraga yang lain. Ya, Soalnya benar. bener itu kan. Monggo Lin, Betul sorry sih. Jadi aku maksudnya, jadi bisa dibilang sebenarnya yoga, especially Astanga Yoga, karena kita di sini ngomongin kan spesifik Astanga Yoga itu bisa jadi salah satu journey untuk kita reconnect sama diri kita sendiri. Benar. Salah satu Iya, cara Bang. ya, salah satu cara untuk kita reconnect dengan olahraga dan olah nafas itu tadi. Which is aku yang pernah kenal Astanga juga aku merasakan itu kayak lebih mengenal diri gitu. Amazing sih sebenarnya. Kayak karena kan gerakannya Astanga Yoga tuh kan kalau dibilang orang monoton ya kecil ya. Itu Ya. aja. Walaupun sebenarnya itu ada level up-nya gitu loh. Level up gitu kan. Sebenarnya tuh challenging-nya kan ada sebenarnya gitu. Ada. Cuman kan memang sekuensinya ya begitu. Sekuensinya ya begini gitu. Nah, tapi somehow dengan nafas dan lain-lain itu bisa bikin kita ya ini mungkin tadi ya mainnya jadi tenang, akhirnya kita bisa kayak lebih mengenal diri kita sendiri gitu kan. Iya, benar. Oke, Ya pastilah kayak yang pasti kan kalau pertama datang ke kelas yoga kan kita sehat secara fisik dulu, itu yang kelihatan pasti itu, ya kan. Sekarang kalau fisiknya udah sehat, baru kita bisa benerin dalamnya. Nggak mungkin kita fisiknya masih sakit, tiba-tiba kita mau benerin lah mental kita. Nggak mungkin gitu, impossible. Mana ada ceritanya orang sakit gigi tapi bahagia. Coba. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak ceritanya orang sakit lower back tapi dia happy-nya minta ampun? Nggak ada. Pasti semuanya kesusahan, kesakitan. Nanti kalau fisiknya udah kuat, sakit-sakitnya udah berkurang, otomatis lebih tenang, pikiran lebih bisa kontrol, lebih bisa fokus, lebih bisa connect lagi ke badan. Itu tahapan sebenarnya. Oke. Cuman memang kadang nggak banyak orang yang sesabar itu ya. Makanya kayak tadi Arlinda sempat nyinggung kalau Astanga Yoga itu gayanya sama, sekuennya sama. Some people feel itu boring banget gitu. Jadi kayak kapan aku bisanya ini kok gini terus tiap kali latihan ini melulu ya. Latihannya seminggu sekali misalnya kan gitu kan. Tapi sebenarnya itu pun melatih inner mentalnya kita kan. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari point of view lain gitu, kita belajar menikmati kebosanan kan akhirnya. Oh iya. Oke, gitu. Ya emang aku belum sampai sana, udah enjoy aja, enjoy the journey aja gitu nggak sih? Akhirnya enjoy the process, which is yang orang sekarang kadang lupa untuk menikmati proses, maunya langsung jump to the result. Instan ya. Itu yang bahaya kalau maunya langsung instan. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang bener-bener instan? Nggak ada loh. Mie instan aja harus masak. Mie instan harus masak. Betul kan? Iya makanya. Nah, ini aku mau tanya satu pertanyaan sih, Ci, tapi mungkin ini agak ini ya. Oh, jadi feel free untuk nggak mau jawab juga nggak apa-apa gitu. Beberapa orang kan ada misconception of yoga itu as a religious practice, jadi sebagai praktis yang keagamaan gitu. Itu point of view-nya Cici gimana? Sekali lagi, ini banyak banget sih yang bahas perkara itu. Kapan tuh saya juga dikirimin videonya seorang pemuka agama dari kalangan saya. Itu yang membahas, wah, hati-hati. Sekali lagi, yoga bukan agama. Langsung itu kayak nanti ngeditnya harus ada. Nanti di Zoom bilang bukan agama, di Zoom itu ya. Nanti dikasih sound effect yang lebih ini. Iya. Ini nanti aku dikeplak sama orang. Jadi kita bahas yang tadi ya, yoga itu adalah olah fisik dan napas secara bersamaan. Yoga itu adalah latihan yang membantu menyatukan tubuh, napas, pikiran agar lebih seimbang. Seseorang atau siapa saja bisa tetap menjalankan ibadahnya, menjalankan agamanya dengan tetap
dia melakukan olahraga, kita bilang olahraga aja ya. Olahraga, olah napas dan olah fisik yang kita sebut itu sebagai yoga. Sebenarnya kesalahan pemahaman ini sering terjadi karena yoga itu kan berasalnya dari India. Dan yang kita tahu mayoritas orang di sana beragama Hindu. Jadi sering orang itu mengasumsikan yoga itu adalah sebagai bagian dari tradisi dari agama Hindu, ritual agama Hindu. Padahal bukan. Ini adalah praktik dari bagian dari budaya dan tradisi warga sungai Hindustan atau yang kita sebut orang India. Jadi orang India sendiri itu kan warga sungai Hindustan. Which is sebenarnya di sana pun sebenarnya memang mayoritasnya Hindu, tapi kan can be any other religion ya Kak sih. Ya, seperti yang kemarin lah kita ke India bareng ya Mbak Endang, apakah kita dipaksa untuk beribadah di sana? Enggak ada, kita datang untuk berlatih aja yoga. Habis latihan kita pulang, kita minum kelapa, kita pulang. Ritual kita adalah minum kelapa. Kenapa kita minum kelapa setelah yoga, Cik? Haus loh, di dalam itu. Haus loh, kamu kan nggak boleh minum pas latihan. Sesederhana haus ya. Di Astanga Yoga itu tidak boleh minum ketika kita latihan. Bahkan sebelumnya juga nggak boleh terlalu banyak minum dan 2 jam sebelumnya nggak boleh makan kan ya, bener ya? Benar. Itu. Ya itu mengganti elektrolit tubuh aja sih sebenarnya. Jadi Kita kalau keluar bubble tubuhnya tea- kayak orang mandi udah. Jadi kalau air bubble kelapa tea tuh- no ya. Nggak bubble tea ya, bukan. Jangan bubble Kalau tea kita ya. keluar langsung ke kelapa di depan salah biasanya gitu. itu menghilangkan pegel-pegel ya katanya ya, kelapa tuh ya. Iya biasanya sih gitu. I see. Mengganti itu sih apa? Cairan tubuh Elektrolit. karena kan dia Iya, elektrolit. benar. Oke. Jadi pertanyaan terakhir enggak sih, ini buat teman-teman yang mau mulai, buat pemula yang mau mulai yoga di Pramudita Astanga Yoga itu gimana caranya? Kalau kelas reguler, bukan yang Kelas- top up. Kelas reguler itu setiap hari Senin. Senin tuh ada 2 kali, ada pagi, ada sore. Nah, itu dengan Mbak Endang. Terus hari Rabu malam dengan saya, Kamis pagi dengan Sisi, dan Sabtu pagi dengan saya lagi. Jadi bisa tinggal WA ada di bio Pramudita Instagram. Itu tinggal klik aja WA Me itu langsung nyambung ke WA saya. Memang harus daftar karena peserta terbatas. Kami batasin 6 sampai 8 orang saja setiap kali kelas karena kalau cuaca lagi panas banget kita kurangin lah orangnya, jadi kayak cuma tinggal 6 orang aja karena kan itu bikin kita kalau terlalu banyak orang juga semakin panas, kita nggak bergerak juga nggak nyaman. Jadi kita memang menyediakan apa ya, kalau saya boleh bilang layanan yang eksklusif ya untuk para peserta yoga. Jadi apa ya, itu memang bentuk dari idealisme kami semua. Ya biasanya orang kan, wah sebanyak mungkin lah masuk ke kelasku biar aku cuan. Ya tapi kalau untuk saya seperti pesan dari gurunya Astanga ya, jadi jangan mencampur adukkan yoga dengan bisnis saja pure gitu ya. Memang kita di sini juga cari uang, tapi kita juga harus apa yang kita dapatkan dari mereka juga harus kita kembalikan sama equal gitu loh. Layanannya. Ya layanannya kita harus maksimal juga gitu. Ini Astanga Yoga ini yoga eksklusif, asik. Untuk elite people. Ya, aku baru mau ngomong. Kelas elitnya yoga gitu ya. Elit itu bukan dalam artian materi aja ya, elit itu cara berpikir juga. Kayak Mental. Karena memang orang yang
mau nyemplung di Ashtanga Yoga itu harus yang memang memiliki kedisiplinan. Pasti ya, kita harus jaga pola makan, harus latihan tiap hari. Bosen, nggak usah kamu loh, aku aja bosen. Wah, aku kadang itu kayak, aduh ini lagi. Tapi kalau aku nggak latihan, aku butuh. Terus gimana Iya, coba? benar-benar. Kayak ada Iya yang kan? hilang gitu ya, Ci. Kayak Jadi kadang aku kayak kayak, lengkap aku gitu. muak latihan, aku hari ini nggak mau latihan. Tapi ketika aku ngajar, ngelihat pose-posenya, Kok enak "Ih, sih? enak banget ya." Akhirnya nyampe rumah latihan. Iya. Tapi itu valid banget sih. Jadi apa ya? Aku sempat cerita deh ke Arinda sama Tika waktu itu. Misalnya kita pas ketemuan gitu ya, terus aku pas lagi padet yang nggak sempet latihan gitu kan. Pasti beda banget ketika kalau pas kita ketemuan aku sudah latihan. Karena ketika aku pas gak latihan tuh kayak, aduh apa sih kayak udah apalagi sih habis nangil, udah kayak ayo gerusa-gerusu gitu loh. Tapi ketika aku sudah latihan gitu kayak gini loh, kasarnya itu kayak Recharge. apa mau kasih apa aku ayo sih. apa hidup ini mau memberikan aku cobaan godaan apa gini tak terima sih. Gayaan itu seolah-olah kayak gitu. Tapi kalau nggak latihan misalnya sesederhana misalnya saya habis ngajar capek gitu ya, harus hari itu capek terus aku memutuskan udah aku nggak latihan. Oh itu beda banget, capeknya tuh nggak hilang-hilang malah, padahal aku habis itu tiduran golek kok nggak hilang-hilang ya capekku ini. Makanya seperti yang Cece bilang, malah kadang itu ketika kita ngajar kita melihat di kelas itu mereka pada bergerak latihan itu kayak iri gitu loh. Loh enak, aku kepingin deh ikut latihan seperti itu. Emang sih, emang bener. Ya kadang kita butuh juga sih. Kalau sudah ngerasain manfaatnya butuh sih. Jadi bukan cuman sekedar profesi, tapi butuh. Apalagi kayak saya sama Mbak Endang gitu ya, karena kita nyemplungnya jadi pengajar juga. Jadi kadang kita butuh energi yang kita dapat dari latihan untuk mengajar. Oke. Jadi kalau aku boleh ini ya untuk pemula yang masih takut, gimana caranya memilih kelas yoga gitu kan? Cari yang aman, nyaman. Apa tadi satunya, Mbak? Aman, nyaman dan Aman, nyaman, benar dan tepat. Nah, itu aman, nyaman, benar dan tepat. Jangan salah cari guru. Jangan salah cari kelas gitu kan. Cari yang kalau udah ada sertifikatnya minimal 200 RYT ya. Ya. Itu. Oke. Dan oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Mbak Tika atau kita mau langsung ngomongin soal next event nih loh, 4th of July. Aku ada satu deh. Sebenarnya kalau nyambung Arlinda tadi, kenapa gini? Kalau tadi Cece bilang bahwa di Pramudita Studio itu kelasnya kan semi private ya, memang dibatasi karena memang kita kepingin memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam arti setiap orang itu bisa kita perhatikan. Karena jujur memang kalau kelasnya rame pasti ada yang kecolongan ya, pasti ada yang kecolongan nggak begitu nggak begitu diperhatikan, nggak maksimal seperti itu. Jadi in a way sebenarnya even di Tempeh sendiri itu salah satu dari visi misi kita itu kita tuh kepingin memberikan service dengan hati, dalam arti tuh tapi again ya, rasa itu kan tiap orang beda ya. Rasa itu kan something yang abstrak gitu ya. Jadi nggak bisa di-define dengan key performance indicator yang 1 sampai 10 nggak bisa seperti itu. In a way tadi nyambung dengan Arlinda bilang bahwa pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu energi, satu vibrasi seperti itu. Jadi ini juga menjawab, mungkin teman-teman sempat kepikir siapa sih Tempeh ini, ngapain sih Tempeh ini kok ikut-ikut eventnya Pramudita, which sebetulnya secara tidak sengaja kebetulan saya juga salah satu pengajar di studio Pramudita, tapi di luar itu kenapa waktu itu sebenarnya juga nggak ini ya, kita nggak ada yang ngobrol ya gimana cuman habis ketemu Tika dan Arlinda waktu itu aku pengen bikin pop up kelas yoga. Ya bikin yuk pokoknya semua mimpi kita tuh kita list down dan mana yang kita bisa realisasikan cepat gitu kan. Nah pas ketemu sama Cemonik, pas ngobrol gitu aku tuh langsung diginiin, ya wis aku urusan internasional yoga deh itu. Jadi sebenarnya secara apa ya mungkin memang sudah
eh, apa namanya, diarahkan, memang sudah digariskan, Sudah diarahkan, takdir. sudah Sudah ditakdirkan untuk waktunya. sudah waktunya. Beryoga. Ya, siap, Yoga. Cek. Ini ngomongnya jadi ngomongnya semua. Itu ya, akhirnya ketika habis Cece bilang gitu, aku bawa balik ke teman-teman dan teman-teman sangat support. Ya wis, ayo kita kibarin bendera tempeh di event tersebut. Itu sebenarnya juga salah satu yang tadi sempat Alinda singgung, bahwa kita dipertemukan karena memang pada akhirnya kita punya visi misi, dan itu tadi serving by heart, kita memberikan pelayanan itu benar-benar nggak nanggung-nanggung gitu loh ya. Memang bisnis is one thing, tapi other than that tuh ada bigger cause Ya, yang kita pengen value. yang Value-nya kita sama. That's why kita activated inilah apa namanya acaranya yang menarik ini loh. Terima kasih loh Apa ya tuh? sudah dibantu. Jadi apa tuh Dengan senang acaranya? hati. Coba aku bukain dulu Yoga Day. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Ya. Ini dia acaranya. Yang halaman pertama, ini. Salah ya? Ya nggak Nggak apa-apa. Yang ada wajahnya orang 4 itu kayaknya. Oh, yang ada wajahnya orang 4 dulu. Bentar. Iya. Kalau gitu aku stop sharing dulu. Sebentar. Kita cari. Mana, Tapi Mbak? sambil nunggu Arlinda, mungkin Cici bisa sambil ceritain Cerita dong, dulu. itu nanti Iya. ada apa itu di tanggal 4 Juli itu ngapain aja sih? Masa yoga doang? Ya, 4 Juli itu kita akan merayakan International Yoga Day tahun 2026. Yang karena kita semuanya orang sibuk, jadi kita baru bisa merayakannya tanggal 4 Juli. Karena sebenarnya Yoga Day sendiri 21 Juni, tapi kita mundur itu, ke Lin. 4 Juli. Bukan ini. Bukan. Kenapa muka aku jadi itu? Bukan itu. Itu yang konsep ini Lin di mana? Sorry. Nanti diedit ya, Mbak. Bisa, Nanti bisa. edit dulu, Cen. Haus. Tak kirim di grup, Lin. Oke. Kebanyakan yang dikirim sih. Oh iya, benar. Ini cantik nih, cantik. Ya, International Yoga Day itu jatuh di tanggal 21 Juni sebenarnya. Ya. Dan kita baru ada eventnya di 4 Juli karena yang spesial di event itu sebenarnya yang ngajar tuh 4 orang. Ya, Kak Cin? Betul. Oh, Coba bayangin pas ya, gitu ya? dengan harga yang dibayar senilai Rp250.000, Anda merasakan 4 guru. Ini Marketing kayak banget ya. aku kayak iklan itu loh, apa TV Shopee TV online. TV online yang Iya. Enggak, gini. Kenapa gitu spesial? Karena yang ngajar 1, yang ajar 4 orang. Ya. Jadi dan tidak cuman merasakan 1 guru kelasnya, jadi merasakan 4 guru secara bersamaan. Dan kebetulan kami semua adalah lulusan dari Yogyakarta Elite Yoga School, semuanya sama-sama, saya, Endang, Agatha, dan Sisi dari Yogyakarta. Jadi kami Yogyakarta Clan, area Malang. Chapter Malang. Iya, chapter Malang. Oke, jadi apa aja sih yang akan kita lakukan pada tanggal 4 Juli tersebut? Kita akan memulai dengan beryoga pastinya. Selama kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Primary series, nggak ada second series di sini. Primary series. Lalu ya pastinya Ashtanga Yoga ya, karena kami semua orang Ashtanga. Terus peserta akan mendapatkan goodies bag yang berisi aneka macam hadiah dan voucher yang senilai lebih dari 250.000 kalau di total. Lah, dapat Makan untung dong ya. pagi. Kenapa? Dapat untung dong. Tadi bayarnya iya 200. dong. Pastinya. Terus karena kita mau merayakan, jadi kita harus celebrate. Terus akan mendapatkan makan pagi yang sehat dan lezat dari Jardin. Terus ada beberapa door prize yang menarik. Door prize-nya nggak tanggung-tanggung loh, beneran.
Iya, Aku emang. Nggak aja boleh kepengen dibocorin gitu. ya, nggak boleh dibocorin dari siapa aja door prize-nya. Oke, kalau door prize-nya itu dari Pramudita ya udah pastilah ya. Benderanya kan Pramudita. Tapi door prize-nya Pramudita itu gendeng loh. Sorry. Tetet, sensor. Gendeng gitu ya. Loh itu. Iki Door wong prize-nya itu Malang aku kabeh kok, wong Malang kabeh. gak apa-apa lah yang Malang kabeh. Door prize-nya itu aku aja naksir loh yang dari Pramudita itu. Mungkin nanti Cece bisa kasih bocorannya dari Pramudita apa aja. Kemudian selain dari Pramudita, door prize-nya itu juga adalah dari Insta Perfect. Insta Perfect ini kosmetik. Nah, jadi biarpun kita beryoga tapi tetap harus tampil cantik gitu ya. Oh iya, harus. Kalau jelek aku pasti ngomel. Mana lipstikmu? Mana lipstikmu? Mukamu pucet. Ini aku sering digituin. Terus juga ada lagi nanti dari Ligo Beauty ya, itu juga nanti akan itu dia kayak nail press gitu loh, extension seperti itu. Terus dari Josie Everyday itu juga nanti akan ada goodies, merchandise. Terus apa ya? Oh, dari Teras Nyaman. Itu gila sih ini. Ini free pass kelas yoga di Teras Nyaman. Lah, kurang apa coba? Itu kalau kalian daftar itu aja berapa C yang di 100.000 teras nyaman. Nah, Satu dia kali ngasih itu daftar. door prize loh. Artinya 5. 5 apa berapa? 5 door prize buat 5 door 5 prize. orang yang apa namanya beruntung gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi dari Freshly Yours itu dia full price juice gitu. Nah, nanti kita bikin game lucu-lucuan siapa biar bisa menang hadiah-hadiah door prize ya, ini masih door prize. Nah, kalau di dalam goodies bag tadi kalau Cece bilang nilainya lebih dari 250 lebih sih menurut aku itu. Karena beberapa memberikan voucher diskon yang nggak tanggung-tanggung nilainya. Jadi, ketika itu dimanfaatkan, itu diskonnya itu nilainya lumayan seperti itu. Juga ada beberapa free product atau free merchandise yang ada di dalam goodies bag. Nah, dari Tempe juga nanti akan ada sesuatu surprise nih buat teman-teman. Elin ya, di dalam goodies dan Kita di luar goodies. celebrate. Iya, Iya. celebrate. Oke, nah mungkin Cici bisa iniin kasih clue sedikit loh yang door prize dari Pramudita apa aja tuh. Aku naksir Akan sih. ada 1 pieces celana yoga, Tuh kan. 3 pieces kaos dari Pramudita yang tidak semua punya. Wah, baru lagi nih. Enggak, ya itu. Kamu aja punya itu menunggu berapa lama gitu. Iya si Anjani sih. Sampai tak iniin. Ya aku pesen deh, tak gitu. Terus tak beli, terus enggak. Bener-bener. Tergantung aku, suka aku gitu loh. Iya bener-bener tuh spesial itu dikasihnya itu. Terus ada satu lagi Mbak, sebutkan yang terakhir. Ini free trial ya, kelas di studio Pramudita ya. Wih, mantap. Kalau teman-teman pernah nanya kelas reguler di studio Pramudita itu berapa price-nya dan lain-lain, pasti sudah tahu. Free trial 1 kali itu berapa nilai. Bukan free trial sih, kalau di kita lebih tepatnya incidental. Ya? Karena kita nggak merasa perlu di-free-kan trialnya, karena kita sudah merasa ilmu kita memang benar, dan kualitas kita memang, ya ada kualitas kita sebagai pengajar yoga. Jadi saya tidak merasa memerlukan untuk memberikan free kepada orang untuk men-trial kelas saya. Free incidental kelas, Mbak Endang. Revisi. Ya, betul. Betul. Mirip kayak kayak yang di Teras Nyaman juga. Iya, kalau saya memberikan free trial, artinya saya meragukan ilmu dari guru saya, begitu. Iya. Free pass. Menarik ini. Ngomong free pass itu nanti jadi ini lagi nanti, kegaduhan lagi tuh di thread. Apa? Takut banget loh nulis di thread itu sekarang. Wes dari macam-macam lah, lagi ramai pokoknya di yoga thread itu. Tapi ini emang ya hadiahnya yang di ini belum lagi dari Pro 3. Wah, itu dapat makanan lagi tuh, bisa dibawa pulang buat orang rumah atau mau dimakan di sana juga bisa. Terus dapat ini
voucher pijet dari Kayu Putih. Oh, enak kan? Iya bener. Ini Aku keren dapat ya. kombucha juga loh. Dapat kombucha loh guys. Terus Ini ini ada voucher dari Pule, oh iya, dari yang di El Pico itu Dodori, ya. dari Iki. Itu restoran yang enak banget loh makanannya. Oh, Nanti menarik kita ini, pakai menarik, tuh menarik. buat meetingnya Ada Tempeh di sana. ada Mm-mm. Madam D juga, ada Madam D. Iya, Madam D in action, Weh. guys. Mungkin boleh di-spill dikit nih buat ngenalin Madam D-nya apa sih? Banyak orang yang nanya sih sebenarnya. Madam D sebenarnya lebih ke arah lifestyle coaching ya gitu. Jadi medianya ada beberapa. Kita bisa pakai human design, bisa pakai soul contract, bisa biblioterapi untuk kasus-kasus yang spesifik gitu kan. Jadi voucher nanti yang dikasih di Yoga Day itu free discount untuk service dari Madam D itu gitu. Mantap. Kalau servisnya gimana bisa nanya sama Mbak Endang sama Arlinda yang udah jadi Uji jadi percobaan. pasiennya Bisa Madam kita D juga. bahas di next session loh itu. Next session Iya. mungkin ya. What is Oh, Madam D ada gitu lagi kan. itu jahe keraton. Oh Dapat tuh. iya. Ini ada tarot Ah. reading juga nih. Itu dapat satu, kayaknya itu door prize deh, tarot Oh, readingnya door itu. prize. Oh, oke. Menarik Kasihan juga. loh, kalau pesertanya 35 orang, tukang tarotnya bacanya kasihan. Kita akan di Capek sana loh. sampai besok paginya. Benar. Capek Ini banget itu. menarik loh ini. Ini powered by-nya menarik semua nih. Wih, keren. Ya. Ayo, HTM-nya berapa tadi, Mbak? Sorry, 200.000 ya. 250.000. 250.000 dapat goodie bag seharga 250.000. Lebih dari itu. Ya, lebih dari 250.000. Belum lagi door prize-nya. Belum lagi utamanya adalah dapat yoga sama 4 guru nih. Satu guru dan 4 yang adjust gitu kan. Wow, menarik Primary sih. series. Primary series. Kayaknya Wih. ini juga our first time ya, dari kita ketika bikin public event, kita benar-benar ngomong bahwa ini primary series. Jadi kalau teman-teman tahu primary series itu sequence gerakannya itu seberapa lengkap. Nah itu, cuman nggak usah khawatir buat teman-teman yang memang masih baru memulai beryoga dan pemula yang baru mulai belajar pun bisa mengikuti event ini, karena sama halnya kalau teman-teman ikut di kelas studio itu terbuka untuk semua level. Jadi baik yang baru mulai nanti akan diberikan opsi gerakan yang mudah. Nah, yang sudah terbiasa yoga atau berastanga, ya mereka akan gerak seperti biasa. Jadi nggak usah worry, merasa wah aku nggak bisa dong nanti. Nggak, tenang aja. Makanya gurunya sampai ada 4 karena kami memberikan yang terbaik buat semua. Tenang, kita semua sudah certified. Weh, mantap. Berarti kalau mau kenalan lebih jauh sama guru-guru yoga, jadi dalam satu waktu bisa ketemu 4 gurunya Pramudita, terus mau kenalan sama astanga yoganya sendiri, ya mendingan ikut event ini, ya nggak sih? Itu. Karena kan kalau di kelas studio kan kita ketemunya ya satu guru kan. Ya, Nah, monggo nih yang mau nyoba-nyoba berarti masih bisa gitu kan. Yang belum pernah astanga, dari yang belum pernah astanga sampai yang udah jago astanga bisa ikut di sini. Gitu. Bisa banget. Menarik. Oke. 6.30 pagi. Yoga Day. 6.30 itu sudah mulai ya. Oke, berarti jam 6 ya harus di sana ya. Oke. Semoga lancar. Kita akan membombardir sosmed kita dengan event 4 Juli ini. Ih, seru sekali. Bendera sekali. Ya, Terima kasih juga buat Tempeh ya. Sama-sama. Satu pertanyaan. Ini woman only or kan ini kan ada ini kan laki-laki beryoga. Nah, ini kayaknya perlu dikasih point of view sedikit nih, soal laki-laki ikutan yoga gitu kan. Karena kan biasanya kan cewek semua isinya, kebanyakan. Sebenarnya Astanga Yoga ini buat pria loh, diciptakan oleh pria untuk pria, tapi kami yang menjajah hak milik Anda.
Oh, Kok bisa sih? Mungkin bisa menarik. dikasih sedikit ini. Kenapa Jadi Astanga itu? Kak, ini sedikit cerita background cerita Astanga Yoga ya. Jadi Astanga Yoga itu diciptakan oleh seorang cendekiawan, orang yang sangat sangat super duper pinter. Pada saat itu dia menciptakan Astanga Yoga itu diciptakan untuk para kesatria kerajaan. Oh, Ya, jadi sebenarnya itu diciptakan untuk pria. Makanya kalau pria masuk di Astanga Yoga itu cocok banget. Memang DNA-nya untuk Iya, pria. untuk pria. Jadi biasanya pria itu kan daya ledaknya tinggi tapi nggak tahan lama. Tapi kalau Anda melakukan Astanga Yoga, Anda tuh akan memiliki daya ledak yang tinggi dan memiliki Daya tahan lama. durability pula. Yang biasanya durability itu dimiliki oleh wanita. Jadi sebenarnya kenapa dari itu wanita suka? Karena pada dasarnya secara alami kamilah yang memiliki ketahanan. Tapi kami tidak memiliki ledakan. Jadi kami pun membutuhkan itu untuk memiliki daya ledak juga gitu. ini konteksnya energi loh ya, energi kan? Energi, ini Ya, ya. energi. Kan Jangan garis bawahi dulu. kemana-mana pikirannya. Iya, ya. Konteksnya energi. Ya, jadi pria nanti kalau gini loh, kalau Anda bekerja berpikir, biasanya kan Anda oke konsentrasi. Oh, ini kerja tapi aku cepet Capek. Nah, tapi kalau Anda melakukan Astanga Yoga, energinya ada di situ, dari situ, Anda memiliki daya ledak yang kuat dan memiliki durability yang panjang. Jadi, Makanya gitulah. cocok warrior not warrior. Ya, jadi Bagus ini. ya. Kenapa? Nanti dari sana kita Iya. bahas itu. Kalau mau tahu kita berarti harus ikutan. Kenapa Iya. warrior not warrior ya? Seperti Oke. biasa lah, kalau kita nggak cuman berasana, berpose, tapi kita juga pasti ada sesuatu di dalamnya. Dan Ya. itu hanya bisa diketahui kalau ikut, ya kan? Kalau nggak ikut ya nggak akan bisa tahu apa maksudnya. Tapi warrior, bener sih. not warrior. Iya. Bener sih, By the tapi way, tambahan sorry. sedikit. Dress code-nya ini ya, teman-teman pakai baju marshmallow candy. Oh, yang mirip-mirip sama ini ya, temanya ini ya. Iya, Ya, yang betul. soft pastel gitu. Pastel, purple, pink gitu, nila. Yellow, Ya. green, biru. Lucu sekali itu. Oke. Ya biar kita kayak cute-cute gitulah. Cute-cute. Oke. Berarti kalau mau daftar langsung WA ke nomornya Mbak Endang itu 085 771 630 431. WA ya, nggak boleh telepon. Nomornya Mbak Endang ya, bukan nomor saya. Nomor yang di flyer ya guys. Biar Nomornya ya di nanti. situ. Jangan bypass. Oh, ini ada nih cerita. Kemarin saya dimarahin loh di salah satu media sosial yang saya posting. Kenapa harganya nggak diposting? Kenapa Mbak Endang? Tuh. Iya, kenapa Mbak Endang? Loh, kan kita tuh kepengen kenalan ya. Masa nggak boleh sih kenalan? Kalau langsung diposting kan jadi nggak kenalan nanti. Kalau kalian WhatsApp ke saya kan nanti jadi bisa kenalan. Jadi nanti event berikutnya dapat informasi lebih update, lebih cepat. Jadi kayak first apa istilahnya? Ya kayak early bird gitu. Event kita nggak cuma ini loh. Habis ini mau ada lagi loh. Lihat, ini aja belum jalan mau ada lagi. Nggak apa-apa. Kita adalah wanita-wanita warrior. Iya. Betul. Wanita-wanita bervisi panjang. Iya, betul. Dan tahan lama loh. Energinya. Enggak sih, tapi padahal sebenarnya mau nanya juga bisa loh, tinggal nanya ya. Orang kita jawabnya juga baik-baik ya. Baik-baik kok, iya. Iya. Tenang. Akan dijawab sama Mbak Endang yang jawab, bukan AI. Mbak E yang jawab tuh Mbak E, bukan AI. Bukan Mbak A. Bukan Mbak A, Mbak E gitu.
Ini serius, Oke. berarti 4 Juli itu berapa? 3 minggu lagi, 2 minggu lagi, ya sekitar segitulah ya. Oke, Ce, semoga lancar acaranya. Terima Kita kasih ketemu, acara kita kita ini. ketemu di 4 Juli, Ya, ya. Sebelum 4 Juli memeriahkan lah. Yoga Day. Yee, gitu. Lancar sukses acara kita. Amin. 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 Pesertanya Amin. dari Amin. Amin. segala penjuru dunia. Woi. Weh. Iya, nggak bisa online sih ya. Tapi kalau kelas online tuh Pramudita bisa ya. Kalau Oh kelas ya, online. Karena temanku yang di sebenarnya Jerman tuh masih ikut kan. masih. Heeh. Umi itu salah satu pendiri yoga Pramudita cabang Jerman. Mantap. Ya, Gokil Jadi udah dia, sampai Jerman loh. Malang Jerman, nggak usah Jakarta. Jerman dulu gitu. jadi dia punya grup-grupnya sendiri, orang-orang yang dari orang Indonesia yang ada di sana. Wah, menarik. Jadi Keren sebenarnya sih. ada dua option ya kelas di Pramudita. Mau online yang nggak di Malang ataupun offline yang di Malang gitu kan. Ya, betul. Menarik. Cuman kalau untuk event ini memang offline aja, kita belum ngikutin online ya. Jadi kalau mau datang ke Malang, yang dari luar Mudik, kota juga mudik. boleh, Main ke ke Malang. Malang. Sekaligus, Kabar-kabar dari kota sebelah ada deh yang ikut dia Mbak Endang ya. Iya, dari Sidoarjo ada yang datang. iya Dari seru banget. Surabaya nggak tahu nih jadi apa enggak. Tapi kemarin sudah mulai, aku masih bisa kan. Apalagi jam pagi, terus daerahnya masih Tidar itu kan masih agak atas ya. Harusnya Ya. udaranya masih enak sekali tuh pagi-pagi tuh. Dan Malang lagi dingin loh ini. Enak banget. Bediding. 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 Betul. Oke, baiklah kalau begitu. Ada mau ditambahkan Mbak Tika, Mbak Endang, Cimonik? Ya sih dari saya itu aja. Dari aku sudah. Terima kasih. Sudah juga. Terima kasih. Terima kasih. Semoga acara kita nanti di 4 Juli lancar. Amin. Sukses Amin. selalu buat Cimonik ya, Ce. Terima Semakin kasih YouTube. bahenol. Semakin Mantap. Seneng aku. Thank you sudah coming. Oke. Acara ngobrol nongkrong sama anak tempe ya, C. Jangan kapok-kapok ya. Enggak. Baiklah, Enggak. kalau gitu. Takut banget nanti nggak dibantu. Enggak lah. Enggak, bercanda. Ya. Kalau begitu kita ketemu lagi next session mungkin di 2 minggu lagi dengan tema mungkin kita pengen bahas lebih dalam soal produknya Madam Di. Apa sih human design itu? Apa sih soul contract itu? Gitu kan. Itu juga menarik. Dan menurutku ada benang merahnya lah dengan yoga, dengan itu tadi gitu, bisa ditarik ke similarities-nya gitu. Bisa banget. Intinya, Bisa banget. intinya kembali lagi ini adalah sebuah perjalanan. Salah satu cara dari kita tempe mengajak teman-teman buat kembali reconnect sama diri kita sendiri. So sweet sekali. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Sore. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you.